Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Gania Parsara Sadara Madani Wahid dari kelas 11-1. Kali ini saya akan menjelaskan terkait Hari Raya Idul Adha serta fakta-fakta menarik terkait Hari Idul Adha. Idul Adha bermula saat Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail pada tanggal 8 Dzulhijjah. Sebagai seorang ayah, tentu saja mimpi tersebut membuat Nabi Ibrahim merenung dan memohon petunjuk kepada Allah. Namun, Nabi Ibrahim tetap mendapatkan mimpi yang sama hingga 3 kali. Nabi Ibrahim kemudian membicarakan mimpinya kepada Nabi Ismail. Sebagai sosok yang taat atas perintah Allah, Nabi Ismail tanpa ragu menyuruh sang ayah untuk melaksanakan perintahnya. Karena keikhlasan dan kesabaran keduanya, Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba yang sejak saat itu hingga kini dijadikan sebuah ibadah rutin pada hari tasyrik yang jatuh pada tanggal 10 hingga 13 Dzulhijjah di setiap tahunnya. Ketika ingin membeli hewan kurban, kita diharuskan untuk memilih dan memastikan sendiri bahwa hewan tersebut memenuhi ketentuan hewan kurban. Sebaiknya, pilih hewan yang paling baik dan sehat secara fisik. Hewan kurban yang baik adalah kedua matanya tidak buta, lalu telinganya tidak terpotong sebagian, memiliki tanduk, hewan yang gemuk, dan tidak pincang. Makna Idul Adha menurut Al-Quran. Makna Idul Adha menurut Al-Quran sangat penting untuk dipahami oleh umat Islam. Dengan memahami makna yang terkandung dalam Idul Adha, umat Islam dapat mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pengorbanan. Salah satu bentuk pengorbanan yang dapat dilakukan adalah dengan mengorbankan harta. Hal ini bisa dilakukan dengan cara bersedekah, berinfak, maupun berkurban. Keikhlasan. Keikhlasan merupakan salah satu nilai penting yang terkandung dalam makna Idul Adha. Keikhlasan berarti melakukan sesuatu semata-mata karena Allah, tanpa mengharapkan imbalan atau pujian dari manusia. Keikhlasan dimulai dari niat yang tulus. Ketika beribadah, umat Islam harus memiliki nilai yang tulus untuk beribadah kepada Allah, bukan karena ingin dilihat atau dipuji oleh orang lain. Kesabaran merupakan salah satu nilai penting yang terkandung dalam makna Idul Adha. Kesabaran berarti menahan diri dari melakukan sesuatu yang tidak baik atau terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kesabaran sangat penting dalam makna Idul Adha karena mengajarkan umat Islam untuk bersabar dalam menghadapi cobaan dan kesulitan hidup. Kesabaran juga mengajarkan umat Islam untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan dan selalu berhati-hati dalam bertindak. Contoh kesabaran dalam makna Idul Adha adalah kisah Nabi Ibrahim ketika diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya Ismail. Nabi Ibrahim bersabar dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Beliau yakin bahwa Allah pasti memiliki rencana yang lebih baik untuknya. Ketaatan. Ketaatan berarti patuh dan menjalankan perintah Allah dengan ikhlas dan tanpa ragu. Ketundukan hati. Ketundukan hati merupakan bentuk ketaatan yang paling utama. Umat Islam harus tunduk dan patuh kepada Allah dengan sepenuh hati, tanpa ada keraguan sedikitpun. Perintah ibadah. Ketaatan juga diwujudkan dalam menjalankan perintah ibadah. Umat Islam harus melaksanakan ibadah yang diperintahkan Allah dengan ikhlas dan tepat waktu. Larangan Allah. Selain menjalankan perintah, ketaatan juga diwujudkan dalam menjauhi larangan Allah. Umat Islam harus menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah,
baik dalam perkataan maupun perbuatan. Syariat Islam. Ketaatan kepada Allah juga diwujudkan dalam mengikuti syariat Islam. Umat Islam harus menjadikan syariat Islam sebagai pedoman hidup dalam segala aspek kehidupan. Syukur. Mensyukuri nikmat Allah. Salah satu bentuk syukur adalah dengan mensyukuri nikmat Allah. Umat Islam harus bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah, baik nikmat besar maupun nikmat kecil. Menjalankan perintah Allah. Selain mensyukuri nikmat Allah, syukur juga dapat diwujudkan dengan menjalankan perintah Allah. Umat Islam harus menjalankan perintah Allah dengan ikhlas dan penuh syukur. Mentaati pelanggaran Allah. Selain menjalankan perintah Allah, syukur juga dapat diwujudkan dengan menjauhi larangan Allah. Umat Islam harus menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sekian dari video saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah. Terima kasih.